Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrullah dari Fakultas Manajemen Bisnis S1 Universitas Pamulang. Hai sahabat Umbang, kita akan membahas di mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan topik strategi pemasaran digerakkan oleh pelanggan. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan dimulai dengan memilih pelanggan mana yang akan dilayani, yang akan memuaskan proposisi nilai yang dapat melayani pelanggan dengan sasaran yang sangat baik. Strategi ini terdiri dari 4 langkah, dari segmentasi pasar, penetapan sasaran pasar, difermentasi, dan position. Segmen pasar. Apa sih itu segmen pasar? Segmen pasar adalah tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli, berbeda dengan kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran terpisah. Setelah itu kita menetapkan sasaran pasar. Setelah kelompok pembeli teridentifikasi, penempatan sasaran pasar, mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar, dan memilih segmen yang akan dilayani. Penetapan sasaran pasar terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang benar, atau dengan kata yang lain itu dengan yang tepat. Terus yang ketiga, diferensi dan position. Diferensi sebenarnya melibatkan perbedaan penawaran pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Dan position terdiri dari positioning penawaran pasar dalam pikiran pelanggan sasaran. Segmen pasar. Tidak ada yang tunggal untuk melakukan segmen pasar, karena pemasar mencoba berbagai variabel untuk melihat variabel mana yang akan memberikan peluang segmentasi yang terbaik. Segmen pasar konsumen bagi pemasaran konsumen, variabel segmentasinya utamanya adalah unsur yang pertama itu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Segmen pasar konsumen atau geografis. Dalam segmentasi geografis, pasar dibagi menjadi unit geografis yang berbeda. Misalnya, itu ada negara, wilayah, negara bagian, daerah, kota, dan lingkungan. Segmen pasar konsumen atau segmen demografis. Dalam segmen demografis, pasar dibagi menjadi kelompok berdasarkan variabel demografis, yaitu mencakup dari usia, jenis kelamin, ukuran keluarga atau siklus hidup keluarga, pendapatan atau pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan bangsa. Segmentasi pasar konsumen atau psikografis dan perilaku. Berdasarkan segmentasi psikografis, pasar dibagi menjadi kelompok berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian. Dalam segmentasi perilaku, pasar dibagi menjadi kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap pengguna, atau respon konsumen terhadap suatu produk. Segmen pasar atau pasar bisnis. Pemasar bisnis menggunakan banyak variabel yang untuk melakukan segmentasi pasar mereka. Tetapi pasar bisnis juga bisa disegmentasikan berdasarkan demografis konsumen bisnis seperti industri, ukuran perusahaan, lalu ada juga karakteristik operasi, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik pribadi. Segmen pasar atau efektivitas analisis segmentasinya. Efektivitas analisis segmentasi tergantung pada penemuan segmen yang terukur, dapat diakses, substansial, dapat dibedakan, dan dapat ditindaklanjuti. Menargetkan segmen pasar yang terbaik itu untuk menargetkan segmen pasar terbaik, mulanya perusahaan mengevaluasi masing-masing ukuran segmen
karakteristik pertumbuhan, daya tarik struktural, kesesuaian dengan tujuan dan sumber daya perusahaan. Perusahaan lalu memilih satu dari 4 strategi penetapan sasaran pasar, mulai dari penempatan sasaran yang sangat luas sampai sangat yang sempit. Pemasaran dan diferensiasi. Penjualan bisa mengabaikan perbedaan segmen dan menetapkan sasaran secara luas. Dengan menggunakan tanpa diferensiasi massal, pemasaran tanpa diferensi melibatkan produk massal, distribusi massal, dan promosi terbang tentang produk yang sama dengan cara yang sama untuk semua konsumen. Atau penjual dapat menetapkan pemasaran diferensiasi dengan mengembangkan penawaran pasar berbeda untuk semua segmen. Pemasaran ceruk dan mikro. Ya. Pemasaran konsekuensinya atau konsentrasi atau pemasaran ceruk memerlukan fokus pada satu atau beberapa segmen pasar saja. Terakhir, pemasaran mikro adalah praktek menghantarkan produk dan program pemasaran khusus untuk memenuhi selera individu dan lokasi tertentu. Pemasaran mikro meliputi yaitu dari pemasaran lokal dan individual, ya, yang mencakup